Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin hadirat jamaah Masjid Raisiyah ingkang mugi-mugi sadayunipun tansah pinaringan sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tes. Kamu ora serak nih. Lek tasik serak niki berarti wonten sing ganggu. Satu guru satu ilmu, jangan mengganggu. Berarti raset yang akrab bajingan. Para hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih tentang bab doa-doa. Kita telah membaca beberapa hadis Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling tidak wonten sekawan hadis. Maka hari ini kita lanjutkan ke hadis berikutnya, inggih menika hadis ke-5. Qala Syekhul Muallif Al-Imam Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi fi kitabih Riyadhus Shalihin rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini, amin. Radhiyallahu anna wa ankum ila anqal wa an Tariq ibn Ashyam radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari sahabat Tariq bin Ashyam, semoga Allah meridai beliau dan semoga Allah meridai kita semuanya. Qala, sahabat Tariq niki nate dawuh, kana ar-rajulu idza aslama allamahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seseorang yang masuk Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan as-salata, ngajari salat. Summa amarahu an yad'uwa biha ula'il kalimat. Lalu Rasulullah mengajarkannya untuk berdoa dengan kalimat-kalimat berikut ini. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, rahmati aku, kasihi aku, berikan aku kasih sayang. Wahdini, beri aku petunjuk. Wa'afini, beri aku afiah, keselamatan lahir batin. Warzuqni, beri aku karunia rezeki. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu sekalian, ini kembali kepada keterangan awal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau suka doa itu yang jawami'ul qaul, singkat padat. Termasuk doa yang barusan kita baca, doa yang sangat padat, yang semuanya disuwunaken ten kersanipun Gusti Allah. Yang pertama, Allahumma firli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, beri aku kasih sayang. Sering kita sampaikan, kalau kita sudah mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebenarnya kita sudah tidak membutuhkan kasih sayang dari yang lain sebenarnya. Adapun pasangan hidup kita memberikan kasih sayang kepada kita, gini ku barokai rahmatipun Gusti Allah yang dititipkan di hati istri atau suami kita.
Anak-anak menyayangi kita sebagai orang tuanya, orang tua menyayangi anaknya. Niku barokah rahmatipun Gusti Allah yang dititipkan olehnya di hati masing-masing anggota keluarga. Yang seandainya tidak ada rahmat Gusti Allah, maka kejahatan akan merajalela. Tidak hanya antar satu orang dengan yang lain, bahkan orang tua terhadap anaknya. Cobi pun ningali tingkai lari-lari alit, dilarang niki koyok dikongkon koyok dilarang. Ningali lari-lari alit putra wayah panjenengan, ojo melok pelayon, delok tok niki lho wis koyok kesel napa mboten. Delok lari alit peluwayon nuangis bengi niku lek boten enten rahmatipun Gusti Allah yang dititipkan di hati orang tua, terutama di hati ibunya, maka akan berapa banyak orang tua yang akan menyiksa anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi karena rahmatipun Gusti Allah, maka orang tua memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Dalam tanda kutip, sak nakal-nakale anak, yok nopo niku tasik anak. Tidak ada mantan anak, tidak ada mantan orang tua. Maka kita terus mendapatkan rahmatipun Gusti Allah, dan ini terus kita panjatkan kehadiratnya dengan maos warhamni. Dan semoga rahmat niki donya akhirat. Allahumma amin. Lek mboten berkat rahmatipun Gusti Allah nggih angel. Contoh, tiang sepah ngerumat yugane itu penuh dengan rahmat Gusti Allah yang dititipkan di hati orang tuanya. Ya semoga mangke anak-anak kita kalau kemudian orang tua ini sudah tua juga memberikan kasih sayang yang sama. Keranten ten surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa orang yang kami panjangkan usianya akan kami kembalikan ke kondisi yang semula. Lek tirose tiang Malang tambah tuwek tambah koyo arek cilik, sifate nggih sami, kelakuane nggih kadang sami. Lare alit ngompol, tiang sepah wonten sing ngompol, wonten sing ngompol. Naudzubillah min dzalik. Wonten tiang sepah sami kali lare alit niku lek bengi gak iso turu, awan turu. Tiang sepah bengi gak iso turu, wayahe ngaji turu. Lare alit wonten sing mantun ditangletaken malih. Tiang sepah nggih sami, wonten sing mantun diceritakaken malih. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Dulu pernah kita ceritakan wonten ibu-ibu ndulang yugane. Suatu saat setelah 15 tahun berikutnya, ibu-ibu kali yugane niki lenggah-lenggah ten teras ten ngajenging griya. Keleresan wonten manuk gagak lewat, pirose ibuke, "Nduk, iku manuk apa?" "Manuk gagak, Bu." Mboten lami tanglet malih, "Nduk, iku manuk apa?" "Manuk gagak." Wis takokno maneh. Mboten lami lah kok tanglet malih, "Nduk, iku manuk apa?" "Manuk gagak, Bu." Aja takok maneh. Mang wis takok ae. Pirose ibuke, "Enggak, Nduk, sak temene aku yo ngerti lek iku manuk gagak. Cuma aku eling 13-14 tahun kepungkur, sampean umur 2 tahun tas iso ngomong, tak dulang nok ngarep omah, mari ngono ana manuk gagak, terus sampean takok, 'Bu, iku manuk apa?' Tak jawab, 'Manuk gagak.' Gak suwe sampean takok maneh, 'Iku manuk nopo, Bu?' 'Iku manuk gagak, sayang.' Gak suwe takok maneh, 'Bu, iku manuk apa?' 'Iku manuk gagak, anake Ibu.' Swaraku tak
pancet no datar, tak tambahi anake ibu, tak tambahi sayang. Lah saiki aku takok suarane sampeyan tambah koyok politron, tambah banter, tambah nyentak. Itulah bedanya anak dengan orang tua. Orang tua itu membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang. Lah kalau anaknya kemudian menemukan sifat orang tua yang sama dengan sifat anak-anak, lalu bagaimana sikap mereka terhadap orang tuanya? Ini kadang niki sebentuk ujian. Tiang sepah ngeramut anake sing cilik dienteni gedene. Lale arek sakniki ngrumat bapake, ngrumat ibuke sing sepuh ngenteni nawane. Ngenteni sabare tiang nawa sabare yuga niki wae. Maka rahmat Allah itu mugi-mugi dunya akhirat. Kalau rahmat Allah kepada orang-orang kafir itu hanya sesuatu yang bersifat duniawi. Orang-orang non-muslim yang tidak beriman kepada Gusti Allah, nggih angsal rahmatipun Gusti Allah itu dapat. Nggih sami iso ambekan, iso nyambut gawe, nggih angsal rezeki. Sami mereka juga mendapatkan rahmatipun Gusti Allah. Tapi naudzubillah min dzalik, rahmat Allah bagi orang-orang yang tidak beriman itu hanya berlaku di dunia saja. Tapi rahmatipun Gusti Allah, Allah yang Maha Rahim akan memberikan rahmatnya kepada kita semua. Semoga kita tetap dalam keadaan iman dan Islam, sehingga dunia akhirat kita terus akan mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu Maha Rahim kepada orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Niki rahmatipun Gusti Allah mangke ketika manusia sudah berada di alam akhirat. Bapak Ibu sekalian, wonten hadis musalsal awaliyah birrahmah, di mana ketika perawi hadis menyampaikan kepada perawi yang lain, itu biasanya mengawali dengan hadis tentang rahmatipun Gusti Allah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang-orang yang saling memberikan kasih sayang pasti akan diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihilah orang-orang yang ada di bumi, maka niscaya Allah akan memberikan kasih sayang kepada kalian. Berdasarkan hadis ini, monggo kita bermuamalah dengan yang lain. Bahkan kita bekerja di kantor, di pabrik, di toko, di tempat pendamelan, wonten sing dadi tani, wonten sing dados pegawai PDAM, wonten sing dados pegawai PLN. Semuanya diniati menebarkan rahmatipun Gusti Allah. Niat nolong, memberikan kasih sayang kepada sesama manusia, mboten kemudian nolong mentung, mboten. Memang memberikan kasih sayang kepada sesama manusia. Kalau kita bekerja, kita niatkan memberikan rahmat kepada sesama manusia, maka Allah akan memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya kepada kita dunia dan akhirat. Ini suatu resep. Bekerja jangan hanya diniati bekerja, tapi niat menebarkan rahmatipun Gusti Allah. Rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Apapun kejadian yang ada di bumi, yakinlah di situ pasti ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diuji sakit, di balik itu ada rahmatipun Gusti Allah. Bagaimana tidak? Toh kita kemudian lek sabar, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sakit pun mengandung rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
menjenguk orang yang sakit. Kita sampaikan dulu satu riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maknanya siapa orang yang menjenguk orang yang sakit, kemudian dari tempatnya menuju ke tempat orang yang dia akan jenguk, entah tenggriya sakit, entah kemudian di rumahnya, maka dawuhipun Kanjeng Nabi seakan-akan orang itu sudah nggayuk-nggayuk buah-buah surga. Saking cedeke ten swarga, orang itu sudah kayak nggayuk-nggayuk buah surga. Dan ketika dia duduk di samping orang yang sakit, ghamarathur rahmah, maka orang itu akan dicucuri rahmatipun Gusti Allah. Maka ini pentingnya kita mengharapkan rahmat Allah. Nanti kalau manusia sudah berada di alam akhirat, sudah semuanya ahli surga, dikapling di surga. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita termasuk penghuni-penghuni surga itu, Allahumma amin. Dan ketika penghuni neraka sudah dimasukkan ke dalam neraka, dalam bahasa hadisnya, ketika malaikat tanya, ketika ditanya oleh malaikat surga itu, halim talakti, apakah kamu sudah penuh? Dijawab, hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Apakah masih ada tambahan? Terus neraka itu juga ditanya, apakah kamu sudah penuh tempatmu? Apakah masih ada tambahan lagi? Na'udzubillah min dzalik. Ketika manusia yang ditakdir selama-lamanya berada di dalam neraka, lalu Allah perintahkan kepada malaikat untuk menutup pintu neraka itu. Ketika pintu neraka itu sudah ditutup, dawuhipun Kanjeng Nabi, wa nasiyahumur rahman, Allah yang maha pengasih melupakan mereka, melupakan para penghuni neraka itu. Melupakan para penghuni neraka maksudnya apa? Maksudnya Allah tidak lagi menghiraukan mereka. Penghuni neraka niki mboten malih direken kali Gusti Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nasiyahumur rahman, Allah yang sebenarnya maha rahman melupakan, bukan berarti kemudian Allah pelupa. Melupakan itu maksudnya gini kuau, Allah tidak lagi menghiraukan penghuni neraka itu. Sebenarnya itu Allah maha rahman. Kalau kita ilustrasikan sami kali tiang sepah ningali yugane, misale wonten yugane niki wis kelakuane pun masya Allah. Tapi wonten seorang ayah itu sifatnya aban rahiman, seorang ayah yang penyayang. Kalau kemudian melihat anaknya, yo opo anak tetap dianggap anak, tetap di rumah, tetap didoakan. Tapi wonten sebagian anak yang melakukan kesalahan fatal, mantun ngoten wis pokoknya sampai tiang sepai ngamuk, tiang sepai ngamuk sampai ngusir anak niki wau. Sama dengan ilustrasi tadi, orang tua itu sebenarnya penyayang, tapi kalau kemudian kadang sebagian anaknya sudah melakukan kesalahan yang tidak bisa lagi dimaafkan, maka juga ada orang tua yang mengusir anaknya, mboten ngakoni lagi, wis awakmu dudu anakku. Ini pasti kesalahan yang sangat luar biasa. Sama dengan orang-orang penghuni neraka yang selama-lamanya berada di dalam neraka, tidak lagi diakui, mboten direken kali Gusti Allah, yang sebenarnya Allah itu maha rahman, maha penyayang. Maka melihat kondisi dan penjelasan seperti ini, kita terus nyuwun pen Gusti Allah, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita dunia dan akhirat kita. Allahumma amin. Allahumma gfirli warhamni wahdini, beri aku petunjuk. Kita meniti jalan kehidupan ini nyuwun hidayah, senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa afini,
beri saya afiah, kesehatan lahir batin. Ada ulama yang membedakan antara istilah sehat dan afiat. Kita kan sering mendoakan semoga sehat wal afiat. Ada yang membedakan antara dua istilah ini. Sehat itu sehat secara fisik, afiah itu fisik dan non fisik. Sehat itu sehat jasmani, afiat itu sehat jasmani dan rohani. Akhirnya kalau kita afiah nggih slamet donya akhirat. Wonten penyakit fisik, wonten penyakit hati. Manusia itu sayangnya hanya fokus kepada penyakit fisik. Lek ngelu ndang golek obat ngelu, ndang golek dokter. Kena asam lambung bingung golek obate, golek dokter. Kalau penyakit fisik. Kalau penyakit hati, kadang sebagian kemudian mengabaikannya. Penyakit hati, riak, sombong, iri, dengki, mangkelan, pegelan, itu kan penyakit hati. Terkadang sebagian manusia hanya fokus menyembuhkan penyakit fisik, tapi tidak fokus untuk mengikhtiarkan kesembuhan penyakit hati. Padahal sing bahaya niku nggih karo-karone bahaya. Tapi sing lebih bahaya bukan penyakit fisik tapi penyakit hati. Mengapa? Karena penyakit fisik tidak dibawa sampai meninggal dunia. Setelah meninggal dunia dia langsung waras. Wonten tiyang kenging asam lambung meninggal dunia. Asam lambungnya langsung waras napa mboten? Langsung waras. Wonten tiyang watuan, mantun ngoten sedo, watuke waras napa ten kuburan tasik watuk? Langsung waras niku. Terus mboten ditangleti kalih malaikat. Awakmu dimara disuwiksa kalih malaikat. Disuwiksa. Napa malaikat jenengan kok nyiksa kula? Awakmu urip asam lambung tok ae. Kan mboten enten critane. Tapi kalau penyakit hati, sombong, riak, hasud, iri, dengki, tidak hanya menjangkiti manusia di dunia, penyakit-penyakit hati itu akan dibawa sampai meninggal dunia, dan kita harus mempertanggungjawabkan semuanya. Makanya dikatakan illa man atallaha biqalbin salim, orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang tidak memiliki penyakit, hati yang sehat. Ada yang membedakan wa'afini niki kesehatan lahir batin. Lek coro Indonesia nih kesehatan sehat jasmani dan rohani, sehat wal afiat. Warzukni, beri saya rezeki. Rezeki ini sing penting kathah napa sing penting pas-pasan? Penting kathah napa pas-pasan? Pas-pasan, pas bangun omah pas ono nggih ya. Pas tene umroh pas ono, pas bayar wisudahe anak pas ono, badhe mantu pas ono. Alhamdulillah. Warzukni, beri saya rezeki. Rezeki juga sifatnya lahir batin, karena kita yakin rezeki tidak hanya uang, rezeki tidak hanya harta. Sehat niki rezeki napa mboten? Rezeki. Wonten tiyang nggak ada duit 2 miliar tapi loro-loron ten rumah sakit ten Singapura entek 1 miliar, mboten waras dibetoten pundi malih duweke sampai entek, sampai ngedol mobile, sampai ngedol omahe. Na'udzubillah min dzalik. Warzukni, beri saya rezeki, rezeki yang juga lahir batin. Ini doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat sahabat ingkang asmunipun Tariq bin Asyam. Doa yang singkat, padat, jawami al-qaul. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzukni. Wa fi riwayatin lahu an Tariq annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa atahu rajulun faqala ya Rasulullah
kaifa aqulu hina as'alu rabbi? Qala qul Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni fa inna haula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka. Dan dalam riwayat yang lain, juga dalam riwayat Imam Muslim juga sama dari sahabat ingkang asmanipun Tariq, bahwa dia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang ditamoni oleh seorang laki-laki. Maka laki-laki itu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana aku berkata ketika aku memohon kepada Tuhanku? Kula niki lek ndonga, kula niki maos napa Kanjeng Nabi?" Qala, Rasulullah menjawab, "Qul," katakanlah, "Allahumma ighfirli," ya Allah ampuni aku, "warhamni," kasihi aku, "wa'afini," beri aku afiah, "warzuqni," dan beri aku karunia rezeki. Setelah mengatakan itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna haula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka," karena doa-doa tadi itu menghimpun kebaikan dunia dan akhiratmu. Pokoknya tiyang donga niki wau, kebaikan dunia dan akhirat sudah terkumpul semuanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai kedua beliau dan meridhai kita semuanya, keluarga, orang tua dan orang-orang tercinta kita. Amin ya rabbal alamin. Qala, Abdullah bin Amr niki nate tanglet ten Kanjeng Nabi. Qala, boten pernah meriwayatkan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika." Ya Allah yang membolak-balikkan hati, yang menggerakkan hati, yang menguasai, mengubah hati manusia. Sarrif qulubana, ubahlah hati kami ala ta'atika, untuk ketaatan kepadamu. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu sekalian, hati manusia ten agami kita wonten tingkatan. Nomor setunggal kolbun. Kolbun niku manah sing molak-malik, mboten konsisten. Lek tirose tiyang jodipan, isuk dele, sore tempe, bengi mendol, meneh meneh nggih mendol mateng niku. Niki ati sing gampang berubah, kadang sregep jamaah, kadang males, kadang sregep sembayang, nggih kadang males, kadang istiqomah salat bengi, kadang nggih kerinan. Itu hati yang karakternya qalbun, sifatnya itu qalbun. Summiyal qalbu qalban litaqallubihi. Hati itu dinamakan qalb karena taqallub. Taqallub itu mudah berubah. Meningkat dari qalbun menjadi fuad. Fuad itu hati yang istiqomah, hati yang konsisten, hati yang sudah banyak belajar ilmu dan pengalaman. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Fuad tidak akan mendustakan apa yang dia lihat. Fuad itu biasanya mulai 35, 36 tahun, 37 sampai nanti kematangan usia hidup manusia ketika dia usianya 40 tahun. 40 tahun ini napa?
karena dia sudah banyak belajar ilmu, pun kata maos, pun kata ngaos, sudah banyak pengalaman, sudah banyak merasakan pahit getirnya kehidupan. Akhirnya dia sudah mulai menginjak hati yang mateng, hati yang fuad, yang diharapkan ketika manusia itu sudah usia 40 tahun dia sudah memiliki kebijaksanaan. Makanya kalau usia umat Nabi Muhammad niki antawis 60 sampai 70 tahun. Inna a'mar ummati ma baina sittin wa sab'in. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ternyata lampu kuningnya adalah usia 40 tahun. Dikatakan dalam athar, idza balagal insanu al-arba'ina min umrih walam yaglib khairuhu ala syarrih faqad tajahhaza ilan nar. Siapa orang yang usianya sudah 40 tahun kok kebaikannya tidak mengalahkan kejelekannya, lebih banyak maksiatnya daripada ibadahnya, usianya sudah 40 tahun kok sembayangi tasik bolong-bolong, posoi tasik bolong-bolong, nggak ada utang poso, gak nyaur-nyaur sampai Ramadan, sampai ketemu Ramadan malih koyok mboten enten napa-napa. Usia 40 tahun sik kerinan ae, gak sembayang subuh ae. Untung-untung gak subuhne tok, kadang zuhur, asar, maghrib, isya nggih kathah bolongi. Padahal sudah diberi kematangan hidup usia pinten? 40 tahun. Jika orang sudah mencapai usia 40 tahun, walam yaglib khairuhu ala syarrih, lebih banyak maksiatnya daripada ketaatannya, faqad tajahhaza ilan nar, maka sungguh orang itu telah mempersiapkan dirinya untuk menjadi salah satu penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan hanya qalb, hati kita harus fuad. Kita sudah banyak mengaji, banyak mendengar, banyak merasakan niku wau pahit getirnya kehidupan, pun banyak pengalaman direkam oleh otak kita, diakui oleh alam bawah sadar kita. Maka kebiasaan itu harus kebiasaan menuju kebaikan. Kalau Allah itu maha azali, maha qadim, dan manusia makhluk itu berubah, maka perubahan kita semoga perubahan menjadi yang lebih baik. Allahumma amin. Yang dikatakan perubahan transformatif. Perubahan transformatif itu seperti kepompong, dari ulat yang asalnya menjijikkan menjadi kupu-kupu yang indah, dari ulat yang asalnya dijauhi banyak orang menjadi kupu-kupu yang disukai oleh banyak orang, entah karena ilmunya, pengalamannya, akhlaknya, adabnya, sikapnya. Wong sampun 40 tahun mosok sik kaya arek cilik malih. Maka hati yang kedua adalah fuad, dan terakhir hati yang ketiga adalah lubbun, yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan bentuk jamak yaitu albab, liulil albab. Siapa orang-orang yang memiliki hati lub? Orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual, banyak ingat mati dan mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Eling mati benten kali wedi mati, sebagaimana eling mati benten kali kepingin mati. Orang yang cerdas spiritual itu mesti perilakunya positif dan bermanfaat, karena dia yakin semua ada tanggung jawabnya di hadapan Gusti Allah. Maka Nabi Muhammad SAW dalam hadis terakhir yang kita baca mengajarkan kepada kita, semoga hati kita yang masih gampang berubah, sing molak malik niki wau, diubah oleh Allah untuk hanya taat ibadah ten kersanipun Gusti Allah. Perubahannya perubahan transformatif seperti kepompong. Semoga selalu istiqomah kita berada dalam kebaikan ini. Allahumma amin. Sebelum kita tutup, mari kita bersama
membaca doa yang telah diajarkan ini mugi-mugi saged ngamalaken. Saya pimpin, kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Mugi-mugi barokah manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa la yakhsha wa amalin la yurfa' wa da'watin la istajabu laha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna aqbalna bisirril Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.